Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Gus Gaul. Kita alhamdulillah bisa berkumpul lagi di sini. Ya. Ketemu lagi bahas-bahas apa tahu kitab Akhlakil Banin. Akhlakil Banin. Buat permisa channel Gus Gaul, jangan jenuh-jenuh ya, tetap semangat ngaji ya. Nambah ilmu wawasan di bulan Ramadan ini. Jangan lupa komentar ditulis ya, kemudian subscribe dan share berbagi dengan teman-teman yang lain. Gus Coy, Iya Pak Elis. ini kita tetap bersama dengan Bapak Miftahul Khoiri yang biasa dipanggil Gus Coy. Iya. Di sini nanti kita ngaji apa Gus? Ya ini kita akan meneruskan pembahasan tentang kalau kemarin adab di rumah. Ini ada contoh adab di rumah yang dicontohkan oleh Abdullah begitu ya. Berarti contoh nanti Iya, bagaimana mengaplikasikan karakter di rumah gitu. Iya, contoh adab di lingkungan rumah yang dicontohkan oleh Abdullah itu ya. Oke, monggo langsung lawan Gus. Terima kasih Menyampaikannya. Oke, pemirsa, pada kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama membahas tentang contoh kehidupan di lingkungan rumah tangga yang dicontohkan oleh Abdullah, kira-kira begitu Pak Des. Abdullah fi manzilihi. Abdullah fi manzilihi misalul adabi wan nizam. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana Abdullah itu memberikan contoh adab yang ada di lingkungan rumahnya begitu ya. Ya tasilu kulla sobahin wa masain. Abdullah ini mandi setiap pagi dan sore hari, sampai urusan mandi pun juga dibahas gitu ya di lingkungan rumah tangga. Kenapa? Mandi itu adalah satu kegiatan yang di dalamnya mengandung tentang prinsip kesehatan. Itu ada hewan yang nggak dimandikan aja harganya lebih mahal gitu ya. Ya masa kita mau disandingkan dengan hewan kan gitu ya. Kebo mandinya berapa? Berapa kali dalam seminggu gitu ya. Kalau waktunya betul garap sawah itu mandi terus ya? Mandi terus ya. Sehari bisa mandi terus gitu ya. Kebo gitu ya. Jadi Abdullah ini memberikan contoh kepada kita bahwa dia mandi sehari itu setidaknya 2 kali lah ya. Kalau di kita ini kan kadang-kadang karena pas lagi kemarau panas itu mandi bisa berkali-kali gitu ya. Sehingga orang Arab itu biasa kalau ketemu dengan jamaah haji Indonesia itu pusing gitu. Biasanya ditulis ada pengumuman akhil hajj gitu, alma ghaliyah katanya. Wahai saudaraku yang sedang menunaikan ibadah haji, ingatlah fahdar alma ghaliyah katanya. Ya hati-hatilah, air itu mahal gitu ya. Karena kebiasaan orang kita kalau sehari mandi bisa 2-3 kali lah, di sana air kan mahal gitu ya. Kalau di sini mau ngambil sendiri dari sumur kayak apa, mau ngalirkan dari air kran, maka ya kita bisa mandi berkali-kali lah. Membicarakan tentang bagaimana adab di lingkungan rumah itu pentingnya bagaimana kita membersihkan badan ya diatur juga di sini. Bahkan Abdullah menceritakan dia mandi sehari 2 kali, kapan itu? Pagi hari dan sore hari. Wa ya'tani binadhafati malabisi wa kutubihi. Jadi Abdullah ini menginginkan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari itu pakaiannya rapi, bukunya rapi, kan itu ya, menginginkan bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari itu rapi. Kalau kita melihat anggota keluarga kita itu bajunya kelihatan rapi walaupun lama Pak ya. Menarik itu kan tidak harus selalu baru, tetapi baju yang lama pun andai kata disetrika kemudian ditata yang rapi kan menjadi menarik dilihat. Beda dengan baju baru tetapi kemudian baunya nggak enak gitu ya. Mendingan baju yang lama tetapi kemudian disetrika, dirapikan. Sampai di sini dijelaskan oleh Abdullah bahwa pentingnya kita ini bagaimana selalu harus berpenampilan rapi dengan cara baju itu kita tata dengan rapi, kira-kira begitu.
wa yad'uha muratabatan fi mahallin khosin. Jadi jangan sampai kita ini kadang-kadang kan pulang dari tempat kerja yang namanya buku dilempar ke tempat sembarangan itu ya. Rak buku itu kadang-kadang isinya campur-campur Pak, ada kopiah, ada topi, ada tasbih, ada buku, ya ada sajadah. Mestinya harusnya disendiri-sendirikan. Jadi kalau buku ya khusus buku, tempat apa ini kopiah ya sendiri, tempat topi itu sendiri, kira-kira seperti itu. Di sini dicontohkan pentingnya kita menempatkan sesuatu di tempat yang khusus dan kemudian ditata. Menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ya tapi kadang-kadang gini ya, karena mungkin orang itu rapi atau tidaknya itu tergantung kebiasaan dan apa yang dikerjakan. Berarti kebiasaan di rumah itu memang harus ditanamkan ya untuk anak-anak itu ya. Iya betul. Kadang-kadang karena guru itu kan di mana-mana buku gitu ya. Tapi kalau kemudian profesi orang ini misalnya penjahit, di mana-mana ada jarum kan gitu ya. Nah, ini setidaknya bagaimana sesuatu yang kita miliki ini memang harus ditempatkan di tempat-tempat yang khusus tadi. Ditempatkan di tempat yang tertib dengan ditata, kira-kira seperti itu. Wala yatamakhatu fi saubihi au fil jidari walakin fil mindili. Jadi kadang-kadang perilaku jorok itu kan juga berasal dari rumah ya. Mungkin di antara kita ini ada yang punya ingatan waktu kecil kalau ingusen itu ditempelkan di baju. Dulu kalau jadi pakai dasi SD ya. Sampai warnanya kayak seperti umbelnya gitu lah ya. Ada yang punya kebiasaan gigiti ujungnya ujungnya kerah gitu. Krepes kan gitu ya. Ini di sini dilarang. Bagaimana kalau kita ini sedang mengeluarkan ingus, jangan sampai kemudian ditempelkan di baju. Kan ada yang jorok, beringusan kemudian tempelkan di tembok. Gitu ya. Ini kebiasaan yang tidak baik, tetapi bagaimana ingus ini kemudian ya kita harus punya bahasa Jawanya kacu. Tisu. Iya, kita taruh di tisu misalnya kan begitu ya. Banyak orang gitu. Atau sarung tangan ya. Misalnya di sarung rakunangan. Ada yang suka ngupil juga gitu ya. Sembarangan meletakkan ngupil. Wala yabsuku 'alal qa'ah. Di sini juga diatur kalau tadi jangan sampai kita ini ingus ditempelkan di baju atau mungkin ditempelkan di tembok ya. Hal yang sama juga begitu, jangan sampai kita ini meludah di dalam ruangan gitu ya, kan jorok ya. Masa lantainya bersih kemudian tiba-tiba diludahi kan gitu ya. Nah, ini penting bagi kita bagaimana kelihatannya kayak sepele-sepele gitu ya, tetapi ini kalau dibiasakan menjadi sangat baik begitu ya. Wala yuwassikhul abwab, jangan sampai kemudian kita ini mengotori pintu. Tapi biasa kalau anak-anak kecil itu biasa ya, nggak asik kalau nggak coret-coret ini. Ada bahasa guyon begini, oh rumahnya dicat nanti kalau sudah anak-anak gede kan gitu ya. Kenapa? Karena dianggap bahwa anak-anak ketika nyoret-nyoret ini kan ekspresi dari kreativitasnya kan gitu ya. Maka bagaimana agar itu bisa tersalurkan, mestinya kita menyediakan tempat yang khusus. Mungkin kita belikan papan tulis atau apa, tetapi namanya anak kayaknya nggak asik kalau nggak bisa coret-coret tembok gitu ya. tidak mengotori tembok gitu ya. Wala yaktubu fil judrani au yatasallaqul asjar. Ya, kemudian ada larangan jangan sampai kita ini nyoret-nyoret, nulis-nulis di dinding gitu ya. Tadi sudah kita jelaskan. Tetapi kita lihat sekelompok anak misalnya ingin mengekspresikan tentang pikiran dan ekspresi keseniannya itu, misalnya ada tembok tetangganya yang panjang itu, jenenge apa Mas? Grafiti ya? Iya. Kalau kayak gini boleh ya? Nempel-nempel kayu kayak gini? Lah ini kalau mau dicoret-coret kira-kira di mana nyoretnya kan gitu. Kan itu kan ya, bekas-bekas kayu ditempel menjadi bagus itu nggak apa-apa ya? Iya. Ya jadi kurang baik juga lah kalau kemudian dioret-oret Pak Elis kan gitu ya. Itu sebagai contoh begitu. Jadi
bagaimana kita ini tidak sembarang coret, kira-kira seperti itu. Kemudian kadang-kadang pohon ini kan ditempeli dengan tempel-tempelan, ya kasihan ya kalau mau ada ajang pemilu raya itu yang namanya pohon ini sampai pakunya yang mancep banyak sekali gitu ya. Ini juga ada etika bagaimana kita tidak memanfaatkan tumbuh-tumbuhan itu dengan apa ini, misalnya dipaku, dicenteli macam-macam sehingga kehilangan nilai alamiahnya, kira-kira seperti itu. Wala yal'aba biramyil ahjari, jangan sampai kita ini main lempar batu. Kadang-kadang yang namanya anak itu kan usil Pak, kalau ada mobil itu bukan malah minggir, kadang-kadang kan sekumpulan anak-anak itu usil ya. Coba nanti lemparnya jauh-jauhan kan nggak taunya sampai akhirnya ngenai mobilnya orang. Kan ada kisah itu, jadi ada anak-anak yang sedang jejer di pinggir jalan, ayo siapa yang paling hebat nanti lemparannya kena mobil kan gitu ya. Dia lupa kalau kemudian melempar batu itu menyebabkan orang lain mendapat musibah atau bencana. Maka hati-hati kepada anak-anak sekalian, jangan sampai kita ini main lempar batu. Kan ada juga kadang-kadang ada mobil diparkir, perasaannya bodinya mobil itu kayak tempat gambar itu ya. Jadi ambil batu, kemudian bodinya mobil ini kan dilukis kan gitu ya. Kalau bisa ngelukis tuh kayaknya asik gitu ya, kayak puas gitu. Nah ini anak-anak jangan sampai suka mainan batu dengan cara melempar gitu ya. Apalagi sampai apa ini memecahkan kaca. Maka di sini dijelaskan wala yal'aba biramil ahjari kaila yaksiru judazan nawafiti. Jangan sampai kita ini main lempar batu sehingga bisa menyebabkan kaca jendela tetangga ini sampai pecah kan gitu ya. Dulu waktu kita kecil kan biasa ya main ketapel gitu ya. Iya, dulu kan ketapel. Sampai pernah akhirnya kamu penasaran, ayo siapa berani? Nah apa? Napel apa jendelanya itu. Setelah itu lari kan gitu ya. Ya anak-anak kayaknya ini anu ya, mengekspresikan tentang keusilannya itu. Kalau dulu gitu Pak, tapi kalau sekarang itu ya lempar batu sembunyi tangan. Iya, sekarang modelnya banyak orang yang lempar batu sembunyi tangan. Saya enggak, pada sudah ngelempar batu segini kan itu ya. Itu iya, sil drijinya gitu. yang lempar kanan yang munculkan yang kanan disembunyikan, yang kanan ini muncul. Nah ya, maka kemudian ternyata kita melempar batu itu menyebabkan orang lain yang kena bencananya gitu ya. Maka jangan sampailah anak-anak suka usil dengan permainan lempar batu itu sehingga menyebabkan orang lain mendapat bahaya. Kan ini kadang-kadang kita ngelempar batu, nggak taunya ada orang apa ini lewat terus kena kepalanya bocor kan itu. Dulu kan biasa anak-anak itu bawa batu kemudian lempar gentengnya orang, itu tinggal lari. Ya itu tadi bikin masalah tapi setelah itu lari, namanya apa Pak? Lempar batu sembunyi tangan gitu ya. Wa kana Abdullah yusafihu walidayhi. Jadi Abdullah ini memiliki kebiasaan dia suka berjabat tangan dengan kedua orang tuanya. Jadi saya berharap kepada anak-anak sekalian, mari kita biasakan kalau mau pergi itu pamitan, jangan sampai gelunus ya. Gelunus itu artinya pokoknya pergi tanpa pamit lah, kira-kira seperti itu. Kalau istilahnya orang Jawa itu kalau datang kulon wun, ya. Kalau pergi pamit. Ya. Itu adab yang bagus Pak. Jadi kalau datang kita mengucapkan salam, mau pulang juga pamitan salam gitu ya. Jangan sampai kemudian kita pergi begitu saja kan itulah. Abdullah ini memberikan contoh kepada kita pentingnya untuk pamitan kepada kedua orang tua kalau kita mau pergi. Kemudian tidak hanya itu saja, Abdullah juga pamitan sama keluarganya, kakak-kakaknya, saudara-saudaranya kan begitu ya. Sehingga kalau masuk ke kamar orang pun bagaimana kemudian harus izin gitu lah. Untuk pintu. Iya, wala yadkhulu ghurfata ahadim min ghairi istidanin. Jangan sampai kita ini masuk kamarnya orang lain tanpa izin. Termasuk mungkin walaupun ke kamar kakaknya atau ibunya itu
kalau bisa memang kan di rumah ini kan ada ruang bersama, ada ruang yang diperuntukkan untuk kakaknya, adiknya, ya sebaiknya mungkin perlu saling pengertian lah, saling menghargai ya. Sudah dibiasakan ya. Ya, kira-kira seperti itu, tidak angger masuk, kira-kira seperti itu ya. Wala yuhibbu ayadlisa mal ahdam. Ya, bagaimana kita di dalam kehidupan sehari-hari ini ya, bukan kita sok eksklusif ya, tetapi kemudian jangan sampai kita ini terlalu berlama-lama duduk dengan di sini dijelaskan duduk dengan para pembantu, bukan dilarang ya, tapi dianjurkan, bukan apa-apa ya. Kita bisa tahu kadang-kadang pembantu juga capek ya, sehingga bagaimana mereka bekerja juga sesuai dengan waktunya, kira-kira seperti itu, sehingga kita juga menghormati kepada orang yang telah membantu kita agar waktunya tidak dihabiskan untuk menemani kita. Toleransi. Iya, ada toleransi lah. Jangan sampai kemudian 24 disuruh berjaga. Sebenarnya kan itu ya. Ini penting. Wala yukhbiru ahadam bima yaqa fi manzilihi. Jadi Abdullah ini ternyata merupakan anak yang tidak pernah menceritakan tentang apa yang terjadi di dalam rumah tangganya. Kan ada juga orang yang biasanya ngelek-ngelek urusan rumah tangganya sendiri di hadapan orang banyak misalnya. Ini kan kenapa? Karena setiap rumah tangga ini kan memiliki sesuatu yang berkembang, norma-norma di lingkungannya, sehingga jangan sampai mungkin menurut anak tertentu ini ada problem. Terus akhirnya dia cerita ke tetangganya, oh tiba-tiba bapakmu sama ibumu tuh galaknya minta ampun ya, sampai aja diatur begini-begini misalnya. Kalau orang Jawa itu gimana? Mendem jeruk, mikul dur. Ya, bagaimana di lingkungan keluarga itu memang harus begitu. Jangan sampai kelemahan yang dimiliki di dalam satu rumah tangga malah disebar-sebar ke sana kembali. Tentu kalau memang ada sesuatu yang kurang pas di dalam lingkungan rumah tangga ini, penting untuk ya kita bicarakan di dalam lah, jangan sampai kemudian diceritakan keluar. Wa min adatihi ayyanama mubakkiran. Di sini diceritakan bagaimana Abdullah itu memiliki kebiasaan ya mensegerakan tidur. Tetapi wayakuma mubakkiran, dia juga bangun mungkin di awal waktu. Jadi daripada kemudian melek melek itu terjaga yang tidak ada gunanya, maka mensegerakan tidur, tetapi juga pada saatnya bangun mungkin juga segera bangun gitu ya. Apalagi ini terkait dengan masalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa diantaranya? Wa ayyuhafidhu ala sholawatihi, bagaimana punya kebiasaan menjaga sholat 5 waktu itu ya. Jadi tadi mensegerakan tidur tetapi juga mensegerakan bangun, apalagi berkaitan dengan kewajiban yang diberikan kepada kita, diantaranya sholat waktu jangan sampai putus atau bolong kan gitu ya. Wa yutali'adu rusahu, Abdullah memiliki kebiasaan dia rajin menjaga sholat 5 waktu tetapi kemudian rajin belajar. Tetapi biasanya anak-anak ini rajin belajar kalau mau ujian, Pak Elis ya. Biasanya SKS gitu, sistem kebut semalam. Iya, padahal tradisi belajar ini harus kita lestarikan. Kenapa? Kita belajar tidak hanya saja karena mau menghadapi ujian, tetapi belajar sepanjang waktu sehingga kita mendapatkan banyak ilmu, kira-kira seperti itu. Abdullah ternyata memberikan contoh seperti itu. Wala yal'aba illa fi waqtil 'ab. Dia tidak akan bermain kecuali memang di waktunya main. Nah, repot sekarang musuh setan gepeng ini, Pak. Ini setan bisa gepeng sepanjang waktu bisa menghabiskan waktu ini. Jadi mainnya ngegamenya ini nggak tahu waktu gitu ya, bisa sepanjang hari ya, terus-terusan. Mengerjakan tugas 1 menit selesai, main hanya 1 jam lebih ya. Iya. Tapi ada juga orang tua yang baik ya, boleh main HP tapi khusus di hari Sabtu Minggu. Dan itu tidak semuanya tapi separuhnya. Dalam rangka apa? Untuk menjaga kesehatan mata. Juga mungkin kalau kita sudah main terlalu asik itu kadang-kadang kan menimbulkan penyakit, Pak ya. Sesuatu yang tidak yang berlebihan kira-kira kurang baik lah. Seperti itu. Maka iya, ada yang seharian sampai nggak tidur Mas, sampai jam 1 malam sampai subuh ngegame terus gitu ya. Nah, ini penting. Wa ayyasma nasoha abihi wa ummi,
bagaimana anak-anak ini pada akhirnya mau mendengarkan nasihat bapak dan ibunya demi kebaikan. Dari cerita ini saya tuh gini, anak itu kan tadi kan bukan contoh-contoh ya. Iya, iya. Anak itu biar menjadi baik, itu kan pasti ada yang ditiru dan Iya. ada yang ditiru. Bagaimana kita kok orang tua itu apa yang dilakukan supaya anaknya bisa meniru kita yang baik. Ya, Kadang ada jeleknya juga. Gitu loh, bagaimana Iya. anak-anak itu bisa meniru yang baik. maka bagaimana istilahnya dakwah bilhal ya, mengajak anak untuk melakukan kebaikan itu ya harus dicontohi oleh bapak dan ibunya. Memerintah sholat tapi kedua orang tuanya masih belum sholat, misalnya mengajak anak untuk kebaikan tetapi kemudian orang tuanya juga kurang baik, misalnya mengajak anaknya untuk berpakaian yang rapi, nggak taunya orang tuanya malah memberikan contoh yang kurang baik sehingga ada istilah STNK katanya Pak. Apa itu? Semakin tua nakal. Ya kira-kira begitulah kita berharap. Berarti orang tua sebagai tauladan bagi Iya, anak ya dia sebagai iya betul. ditiru nggih. Oke. Ada yang nanya lagi nggak? Udah cukup diteruskan di episode. Nanti tanya lagi, mau tanya lagi. Silahkan mau tanya itu. Biasanya Gus, kalau kita tuh, kalau aku ini sebagai anak lihat orang tua gitu, orang tua udah baik ini Gus. Iya. Tapi kadang mikir, kok kadang orang lihat ada bapak kita nakal kayak gini, Iya. gitu. Apa perlu dicontoh? Apa enggak? Ya. Kenakalan orang tua. Waduh ini. Ya, tentu begini, namanya manusia itu tidak semuanya sempurna gitu ya. Iya. Al insanu mahalul khata' wan nisyan. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa gitu ya. Tetapi ada satu hal yang perlu kita yang nggak ada ceritanya, mohon maaf gitu ya, orang tuanya jadi pencuri kemudian anaknya pengen jadi pencuri, kan nggak ada itu ya. Ada Artinya ceritanya orang tua iya, cukuplah itu saya aja biasanya begitu. Jangan sampai di generasi berikutnya ini menjadi generasi yang sama posisinya. Biasanya orang yang punya pikiran baik seperti itu. Maka sebagai anak ya perlulah kita lihat yang bagus dari bapak dan ibu itu kira apa-apa. Kekurangannya kita tutupi, jangan kemudian bapak sama ibu saja seperti itu saya tak ikut, ya jangan. Jadi dibekali filter ya. Iya, ada. Maka bagaimana membicarakan tentang kebaikan di lingkungan rumah tangga itu menjadi satu hal yang harus sering kita lakukan, misalnya dengan cara makan bersama, kan itu ya. Setelah makan bersama mungkin ada waktu yang kosong untuk kita manfaatkan untuk bercengkrama, sehingga antara satu anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya itu mungkin terhubung. Nah, selama ini kan kadang-kadang sibuk sendiri-sendiri ya, bapak ibunya capek bekerja akhirnya tidur, anaknya mungkin ngegame nggak ada yang mengingatkan, sehingga akhirnya jalan sendiri-sendiri. Maka sebagai anggota keluarga yang baik adalah bagaimana kemudian kita saling menyambung komunikasi yang baik agar kehidupan rumah tangga kita menjadi baik seperti yang dicontohkan oleh Abdullah. Oke. Terima kasih Gus Oke. telah memberikan masukannya, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita Ya, semua sama-sama. dan penonton semuanya. Sebelum diakhiri kami mohon doa, Oke. semoga nanti generasi kita menjadi generasi yang baik. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan anggota keluarga kita dijadikan generasi-generasi yang baik sehingga bermanfaat bagi keluarga dan lingkungannya. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasyidul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa la alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al azim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Gus. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih semuanya yang pemirsa semuanya. Jangan lupa subscribe, share dan komennya, dan juga like-nya juga saya tunggu, dan tetap semangat untuk mengikuti episode berikutnya. Demikian untuk pertemuan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.